dari Aswad bin Yazid, dia berkata, su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya tentang Rasulullah. Pertanyaannya berbunyi, maka nabiyyu yasna'u fi baitihi. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Kalau di luar Nabi bisa dagang, bisa memberikan ceramah, memberikan pencerahan, nasihat, bahkan berperang. Itulah Nabi SAW. Tapi kalau di rumah, apa yang beliau lakukan kalau Nabi SAW berada di rumah? Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi itu kalau di rumah beliau ya membantu keluarganya. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Ketika waktu salat masuk, beliau pun keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat. Di dalam hadis lain bersumber dari Urwah, dia berkata, qultu li Aisyata ya ummul mukminin ayyu syai'un ya kana yas'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada bersamamu? Maksudnya ketika Rasulullah berada di rumah. Qalat Aisyah berkata, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Yang dilakukan Rasul di rumahnya adalah seperti yang dilakukan oleh kalian di rumah kalian. Seperti yang dilakukan oleh seorang suami di rumahnya. Yakhsifu na'lahu. Beliau memperbaiki sendalnya. Ketika sendalnya rusak, katakanlah putus, beliau sendiri yang memperbaikinya. Wa yuhitu saubahu. Beliau juga menjahit pakaiannya. Jadi kalau ada pakaian yang sobek, itu beliau sendiri yang menjahitnya. Wa yarfa'u dalwah. Beliau juga mengangkat air. Dalwah itu, jadi kalau kita bayangkan ini ya, ada sumur, zaman dahulu kan ada sumur, kemudian kan diseret ya pakai ember, ada talinya. Kebayangkan yang seperti itu? Nah, Nabi juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita berpikir, itu kan pekerjaan rumah tangga, betul? Dia membantu istrinya, ya kan? Dia memperbaiki sendalnya. Kalau bajunya sobek, beliau ya jahit sendiri. Ya. Ini pekerjaan rumah tangga. Padahal beliau adalah seorang nabi. Beliau bukan presiden ya, tapi melebihi daripada itu. Seorang nabi, seorang rasul, seorang panglima perang, seorang pemimpin besar. Tapi di rumah beliau melakukan apa yang umum dilakukan oleh seorang suami di rumahnya. Apa itu? Ya membantu istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga. Ini menunjukkan betapa tawaduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak hanya menyampaikan kepada para sahabatnya di kala itu, innallaha auha ilayya an tawada'u. Allah telah memerintahkan kepadaku, Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa kalian harus tawaduk, sehingga hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sedemikian pentingnya itu tawaduk sehingga tidak boleh seorang pun merasa bangga dibandingkan yang lain. Rasul bukan hanya memerintahkan orang untuk bersifat tawaduk,
Tapi memang dalam kenyataannya, dalam kehidupannya, beliau adalah seorang sosok manusia yang sangat tawadhu. Masya Allah. Ya. Sebenarnya kalau beliau berkehendak bisa aja itu pakaiannya bukan Nabi yang menjahitnya, kan banyak para sahabatnya. Diserahkan aja kepada Aisyah misalnya, lalu Aisyah diperintahkan oleh Rasul untuk minta perempuan lain menjahit bajunya. Atau Rasul misalnya ketika sendalnya putus, sendalnya rusak, disampaikannya kepada Anas bin Malik. Contohnya ya, salah seorang sahabat yang dari kecil umur 10 tahun sampai belum meninggal dunia senantiasa membersamai Rasulullah. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Ibnu Mas'ud, banyak sahabat-sahabat dekat, ada Bilal bin Rabah. Apa susahnya bagi Nabi untuk minta tolong atau bahkan memerintahkan kepada para sahabatnya melakukan itu? Tapi ternyata Nabi lakukan tidak? Tidak. Sampai sendalnya rusak, dia yang membenahi, dia yang memperbaiki. Kalau ada pakaiannya, contohnya misalnya bajunya yang sobek, beliau yang jahit. Ya, beliau juga menimba air dari sumurnya. Untuk apa? Keperluan keluarganya, keperluan rumah tangganya. Paham? Itu Rasulullah SAW. Lalu siapa kita? Nah, nanti kalian ini akan menjadi suami-suami dari istri-istri kalian. Ingat ini, pelajaran subuh ini. Jangan soan orangnya, ya, nggak mau bantu istri di rumah. Kalau sekarang misalnya ini kan ada air galon tuh, ya, ada dispenser, ya, air galon. Bisa jadi itu istri ngangkatnya karena istri masih muda kuat. Tetapi kalau kamu sebagai suami pada saatnya nanti ada di rumah, jangan biarkan istri kamu ngangkat galon yang berat itu. Kamu yang ngangkatnya. Gitu. Paham tuh? Ya. Kalau Allah takdirkan kalian hidupnya senang, kaya raya, mencuci, ada mesin cucinya, bahkan ada asisten rumah tangganya, ya, tentu gak ada persoalan. Jika tidak, kalian bantu istri mencuci pakaian. Bukan kehinaan anak-anak sekalian. Ya, di dapur bantu istri masak. Masak aja bareng. Kalau memang harus ada piring yang dicuci, cuci aja, bantu istri. Karena istri itu pekerjaannya luar biasa. Ia mengurus anak, ia mengurus suaminya sekalian. Banyak yang diurus. Bantu. Dan membantu berkhidmah dalam kehidupan berkeluarga itu bukanlah sebuah aib. Paham? Ini bukan aib, bukan celaan, bukan keburukan. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang terbaik khairukum li ahlikum. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang terbaik di antara kalian untuk urusan keluarga. Subhanallah.